sudah masuk ke segmen 2. Segmen 2 ini Mythbuster. Apa itu Mythbuster? Mythbuster adalah kita bahas fakta-fakta menarik mengenai si HRD kali ini ya. Tapi sebenarnya faktanya masih dipertanyakan sih Pak. Ini fakta atau hoax? Ya, ini mitosnya benar atau enggak sih? Iya. Langsung aja yang pertama yuk. Oke. Fakta yang pertama adalah, benar nggak sih Pak? Kalau HRD itu dikira guru BP Pak kalau di kantor Pak? Oke, HRD itu dikira guru BP. Iya. Boleh dibilang memang salah satu fungsinya adalah jadi guru BP. Karena mengayomi ya Pak. Satu mengayomi, kedua dia adalah ada fungsi employee relations-nya. Nah, kan? Jadi benar. Benar, harus menjadi guru BP. Jadi itu. Lanjut yang kedua. Tukang gagal gaji. Wah, waduh. Jawa gaji ya? Jawa Pak. Hewan gaji. Surprise, motherfucker. Kalau kita bicara, memang HRD itu adalah yang menghitung gaji, itu yang menentukan gaji. Jadi jagal itu, definisi jagal ini apa nih? Dia memotong karena memang misalkan dia nggak masuk, dia melakukan ada punishment yang memang seharusnya diterima. Karena sudah sesuai aturan gitu ya Pak. Ya kan? Nah, jadi mitos itu sebenarnya bukan boleh dibilang bukan tidak, karena ada alasannya di baliknya. Berarti jagal ini kurang tepat ya Pak ya? Ya kurang tepat. Berarti ini Yang ketiga sering dikira polisi, Pak. Dikira polisi, HRD harus menegakkan peraturan. Oke. Ya, terutama mengenai kepegawaian. Nah, untuk kepegawaian harus ditegakkan oleh HRD oleh pemiliknya dari peraturan itu. Jadi, ya memang harus semacam polisi lah. sebuah polisi Indonesia apa? mengayomi. Nah, melayani masyarakat kan salah. Betul. Oke. Oke, jadi itu adalah benar. Memang sebuah fungsinya seperti itu. Tapi bukan sebagai nangkap penjahat aja. Fungsi polisi itu lebih daripada itu. Jadi Ini faktanya katanya Pak, si HRD ini sering disangka peramal Pak. Waduh. peramal nih gimana maksudnya? Maksudnya apa nih? Sebenarnya juga nggak tahu. Nah jadi gini Pak, kan biasa kalau HRD kan dikira kira-kira orang ini gimana gitu. Lebih ke rekrutmen sih kayak kalau ini Pak. Jadi lebih ke arah rekrutmen ya. Iya, ini orang, kayak ini orang suka nyuri nih. Jika pertama kalau terkait dengan rekrutmen tadi ya memang harus bisa menilai orang. Dan depannya orang itu pada seperti apa, nanti walaupun tidak tertulis, tapi biasanya bisa mengenal gitu kan. Itu memang ada sebagian penilaian begitu benar ya. Terus kemudian dikira peramal, tahu office kita bakal pindah nggak Pak? Misalkan Pak tahun depan pengurangan pegawai ya Pak. Iya. Karena apa? Karena biasanya HRD itu dimasukkan dalam ketika diskusi hal-hal vital dalam perusahaan. Jadi ketika ada diskusi meeting vital dalam perusahaan, head HR-nya biasanya minimal diikutkan. Makanya kalau orang pengen tahu perusahaan kayak gimana, harusnya HRD tahu perusahaan itu kondisi seperti apa, mau gimana, kedepannya gimana, tahu. Jadi ini adalah benar. Oke, jadi gimana? Benar. Cek baca aja, lanjut. Terus HRD itu dibenci atau ditakuti satu perusahaan. Nah, Itu benar nggak sih itu Pak? bener nggak sih Pak? Sama Bapak jadi HRD dialami nggak sih? Sayangnya terkadang beberapa HRD seperti itu. Walaupun HRD yang baik harusnya tidak ditakuti. Jadi ini adalah Nah, Pak ini sebenarnya paling lumrah kalau kira-kira laki-laki kayak aku kan bisa ada rekrutmen deh. Karena biasanya bisa menggait gebetan yang mau masuk gitu. Cewek cantik nih, udah aku masukin aja, habis itu gue kirim. Itu fakta nggak sih Pak? Terkadang beberapa profesi kan membutuhkan yang berpenampilan. Iya. Sesuai tadi deskripsi pekerjaan, spesifikasi yang diperlukan apa. Kalau Anda bicara sales, mungkin itu ada additional point. Iya, benar. Jadi ketika rekrut yang memang berpenampilan menarik. Karena kalau teman saya Excel dia terkenal kayak, kalau dia masukin cantik-cantik gitu. Itu sih sebenarnya nggak hanya HRD. Terkadang usernya juga ada yang
usernya yang lolos sama dia yang cantik-cantik. Kadang request dari usernya emang maunya yang cantik-cantik ya. Atau emang itu ya itu jiwa lakinya aja sih gitu kan. Tolong yang kayak Jessica dong. Kalau kita bisa bicara ngegebet ataupun memilih yang lebih cantik apa enggak, itu menurut saya sih nggak benar. Salah ya Bang. Berarti ini adalah saya lihat ada yang masuk lagi di layar, ada yang lain. biasa kita tinung wah ada nih gitu Pak. Apa nih ada tambahin? Katanya tuh bentar baca dulu ya. Tinung. Wah, ada yang masuk. Katanya dikira sedikit kerjaannya. Waduh. Wah, tadi Tadi saya dibahas ya. Itu kan kerjanya banyak. Oke. Jadi setiap bagian saya percaya kalau emang dia melakukan fungsi yang benar di perusahaan itu, semua fungsi itu banyak kerjanya. Kalau nggak banyak kerjanya, udah kita hire, gitu kan? Itu adalah Oh, ternyata isinya cuma sebelah Pak. Tinung ada beneran. Benar. Kadang diperlakukan seperti Tuhan. Maksudnya gimana? Kalau susah, sulit diingat dan ditanya kalau seneng dilupakan. Benar kayak Tuhan. Suka dukanya itu HR itu memang kadang-kadang kita dianggap seperti diperlakukan sama seperti Tuhan. Kamu punya Tuhan kan? Ya Pak, ada Tuhan kan? Kalau lagi kamu senang, saya ke Tuhan Pak. Umumnya kadang HR itu adalah sama diperlakukan saya bilang tadi. Ketika orang itu senang, mereka lupa HR. Tapi ketika ada sulit, lagi mau ngomongan, lagi ada apa, ada baik-baikin, tiba-tiba datang ke HRD. HRD itu nggak pernah didatengin. Jadi sama ya, kalau terkadang ya mungkin beberapa orang datang ke rumah ibadah ketika lagi ada perlunya aja. Benar. HRD juga Lagi susah lah. Nah, itu sudah berani juga. Masih mau. Jadi ini Oke, J, lu kan udah denger tuh HR ada apa aja. Kan katanya lu ditawarin jadi HR. Waktu itu lu ditawarin jadi HR apa sih? Jadi payroll sih, tapi sekarang kan lagi mau nanya ke rekrutmen deh. Nggak mau nanya rekrutmennya, nanya apa nih? Mau nanya nih, biasanya kalau rekrutmen biasa lebih identik sama anak psikologi yang lulus itu psikologi. Karena kalau rekrut orang kan kita harus bisa lihat karakter orang. Nah gimana nih Bapak anak teknik tapi bisa rekrutmen terus gimana ya? Gimana itunya? Oke. Jadi memang pertanyaannya. kalau HR zaman dulu itu salah satu standar HR adalah mencari psikologi. Umumnya kan? Karena ada psikologi ya, kayak psikologi. Dia psikologi, dia psikopat. Kamu apa ya? Nah, jadi biasanya kan makanya umumnya psikologi dibilang pandai menilai orang. Waduh. Ya. Karena dia diajarnya begitu. Kalau pandai zaman dulu sih dia kan. Nah, umumnya permintaan seperti itu. Tapi kan terkadang seiring dengan waktu menilai orang nggak harus. Memang tekniknya lebih baik punya dasar-dasarnya. Oke. Tapi kan kita juga ada bisa yang learning by doing. Ya, ada yang belajar juga. Jadi dalam teknik-teknik ketika interview itu juga sebenarnya bisa dipelajari juga. Oke, nggak perlu psikologi sebenarnya. Perlu untuk memperkuat dasarnya. Saya nggak bilang bahwa psikologi itu nggak penting, tapi memang dasar yang kuat itu lebih baik. Tapi bukan berarti harus mempunyai dasar itu. Karena bisa dipelajari. Karena bisa dipelajari teknik bagaimana menginterview, bagaimana mata, bagaimana misalnya dia menjawabnya. Terus satu yang nggak bisa adalah ketika dia melakukan tes psikologi. Karena itu harus ada izinnya kan? Betul. Bisa melakukan nilai, tapi tetap aja tidak secara resmi. Nah, karena kan itu kan ada kode etik lah. Kode etiknya. Jadi kalau mau menjadi interviewer, ya harus sering-sering mencoba mempelajari teknik-teknik bagaimana cara melakukan interview. Karena ketika interview itu kamu akan bisa mengenal orang itu seperti apa, gitu kan? Bagaimana melihatnya, pertanyaan-pertanyaan kamu membuat dia lebih mumpuni. Karena umumnya orang ketika di interview itu lebih banyak
berkata hanya baik-baiknya mengenai dirinya sendiri. Iya, pasti loh. Pasti bagus-bagusin diri biar diterima kerja. Saya punya setia, saya kali diterima orang lain. Saya Ketika nanti bisa menjadi recruiter itu ada hal menarik sebenarnya. Kalau kamu mau belajar itu nanti bisa join saya. Kalau secara secara jujur, ya berarti bisa ada dua kandidat Pak. Satu lulusan psikologi, satu bukan. Tapi kalau lihat performanya saat interview, dua-duanya sama gitu loh. Mana yang Bapak pilih? kalau hanya parameternya dua itu, ya mungkin saya akan pilih yang psikologi. Kan tapi kan parameter yang lainnya harus dilihat dulu. Tapi kalau cuma hanya disodorkan dua dan dipaksa memilih, saya mungkin antara memilih yang psikologi atau memilih ya diem. Gitu. Oke. Karena kadang-kadang kalau cuma melihat dua itu faktornya nggak bisa menjamin gitu kan. Tapi kalau cuma pilihannya ya satu adalah secara interview sama, secara capability-nya terlihatnya sama, tapi satu lulusan psikologi, satu enggak gitu kan. Iya. Secara umum akan memilih yang psikologi. Tapi kalau saya lagi mau coba-coba, saya akan pilih yang bukan psikologi. Kalau Bapak lagi mau coba-coba. Surprise, motherfucker. Ada pertimbangan khusus lucunya nih. Oke. Oh gitu. Coba pas di interview hasilnya kira-kira sama, kemampuan nge-recruitnya, kemampuan interviewnya sama. Tapi yang satu udah di kuliah, tapi yang satu atau tidak? Oh benar. Nah, kalau kita butuh orang yang misalkan nggak hanya teoritis, saya mungkin akan coba-coba pilih yang kan yang. Oh iya benar. Dia lebih hebat loh, tanpa Benar. bisa begitu. Benar. Ini HRD memang sudah experience ini. Saya tidak salah, nggak bisa kamu. Iya. Apalagi kalau nanti backgroundnya accounting tapi jago interview kan? Keren apa tuh? Perilakunya dihitung-hitung Pak. Oke, berarti udah kejawab ya Pak ya. Bisa atau tidak non psikologi jadi rekrutmen? Jawabannya bisa. Apalagi Terus dia? aku tanya lagi, kalau misalnya di HRD itu ada target atau deadline-nya gak sih? Contohnya kalau di finance kan kita setiap bulan harus closing. Nah kalau di HRD ada gak sih seperti itu? Ada, setiap bagian itu pasti ada targetnya. Targetnya apakah kuantitatif, deadline, atau kualitas itu kan masing-masing berbeda-beda. Contoh, misalkan kita bicara HRD ya, tadi bulanan finance ada target closing bulanan. HRD juga ada sama, payroll bulanan, ya kan? Itu yang paling mendekati. Itu yang paling mendekati. Kedua, target misalkan recruitment harus join kapan? Karena kerjaannya mulai kapan? Benar. Karena apa? Semakin lama, misalkan ada karyawan itu bermasalah, semakin lama nggak di-terminate, dia akan menginfluence yang lainnya jadi lebih jelek. Kedua, kos perusahaan juga nambah. Gaji orang. Jadi investing ya. setiap bagian dari HRD itu pasti ada targetnya juga. Oke. Gitu. Waktunya juga ada. Yang kontrak harus kapan? Kontrak misalkan yang bikin kontrak, jangan sampai terlambat kontrak habis, tapi yang barunya belum ada kepanjangannya. Itu kan ada deadline-nya. Tapi kan positif juga ada. Jadi semua bagian saya yakin di suatu perusahaan pasti ada deadline-nya. Oke. Jadi setiap pekerjaan pasti ada target dan pasti ada deadline. Kan tadi lu juga udah dengar masalah, kan lu tahu payroll, terus lu udah tahu juga kan pekerjaan kurang lebih HR payroll tuh kayak gimana. Terus juga tadi nanya soal rekrutmen, udah kebayang juga kan. Nah ibaratnya kalau saya lu ditanya sama yang menyarankan lu, ya udah jadi HR payroll aja, berminat atau tidak? Setelah mendengar kata-kata Pak Yohan. Atau lu mau tanya HR payroll dulu lagi lebih dalam? Apa tidak tertarik? Apa lebih tertarik rekrutmen? Sebenarnya kalau HR payroll kan mirip-mirip sama Iya. tapi kan kalau misalnya yang rekrutmen kan sih kalau rekrutmen kan lebih baru lagi gitu. Tapi mungkin gak sih, misalnya kayak kita payroll yang dimana kita harus ada closingan nih, tapi kita merangkap jadi rekrutmen, mungkin gak? Mungkin. Mungkin aja tergantung tadi saya bilang Perusahaan. workload-nya gimana? Contoh kalau kita bicara payroll kan pasti ada waktu-waktu di mana dia sibuk untuk menghitung. Akhir bulan biasanya. Ya, tergantung periode gajiannya. Beberapa hari sebelum periode gajian biasanya kan hitung mulai dari absensinya, cuti-cutinya, sakitnya, izin-izinnya, kemudian kalau ada insentif-insentifnya, gitu kan. Terus ada perhitungan pajaknya, kan harus dihitung semua. Nah itu kan pasti ada waktu sibuknya. Tapi pertanyaannya, apakah
recruitment bisa digabungkan dengan payroll, biasanya sih jarang, tapi bisa why not? Kenapa? Tadi saya bilang ketika waktu sibuk mungkin dia agak susah diganggu jadwal recruitmentnya. Tapi kalau let's say workloadnya, misalkan recruitment ini adalah targetnya cuma 5 orang dalam sebulan misalkan atau 3 orang, kalau digabungin kenapa enggak? Gitu kan? Kalau cuma 1 orang untuk merekrut sangat jumlah sedikit dan itu jadi pemain kan kalau sia-sia, gitu kan? Nanti cepet bosan, cepet resign juga, gitu kan? Nah, kalau recruitmentnya itu sibuk, ya kan? Tiap hari, tiap minggu harus ada yang join segala macam, ya. Apalagi sampai periode payroll masih tetap harus ada yang join, nah itu mungkin agak dipertimbangkan kembali. Gajinya nanti nggak kebayarin. Demo lagi. Di rekrutmen itu, kalau mau jadi rekrutmen kan ada beberapa tahap. Apalagi tadi belum punya background, ya kan, belum punya background. Jadi bisa bertahap nih, tergantung. Apa kalau sekarang udah rekrutmen existing ya seniornya, ya bisa belajar bertahap. Mulai dari yang paling pertama adalah membaca job description-nya dulu. Mengenal dulu yang mau dicari itu apa, kan harus dikenal dulu. Cari, membaca job description. Terus kemudian berikutnya adalah melatih bagaimana, di mana nyari orang yang seperti itu. Melalui metodenya apa, gitu kan? Melalui tools yang didapat apa? Apakah ada job portal, apakah melalui koneksi pribadi, apakah LinkedIn atau apapun itu. Nah, itu dari situ. Tahap selanjutnya bisa juga mulai menghubungi untuk datang, jadi recruiter belum tentu hanya kerjanya interview doang. Banyak sebelum interview itu ada beberapa tahapan sebelumnya. Ya, seleksi administratifnya, apakah sesuai apa enggak, gitu kan? Persyaratan-persyaratannya memenuhi apa enggak. Terus job fair juga. Ikutin job fair, kalau perlu job fair, masuk recruitment secara banyak atau satu persatu. Dan setiap level kandidat terkadang pelakuannya berbeda, gitu kan? Kalau kamu mau nyari seorang direktur, nggak mungkin kamu dari mas recruitment, kan nggak mungkin, kan gitu kan? Pasti approach-nya melalui portal-portal yang lebih banyak dipercaya. Contohnya ya, saya nggak mau nyebutin mereka, tapi ya begitulah. Nah, abis itu nanti baru mungkin kamu dipercayakan untuk melakukan interview. Mungkin kamu bareng dulu lah, saya pikir belajar dulu sambil bareng dengan recruiternya yang senior, belajar teknik-teknik interview gimana. Jadi ikut bareng interview dulu ya. Sosok pede, tapi di depan kandidat sosok pede ya. Nah, habis tahap selanjutnya setelah itu kalau udah bisa teknik-teknik interview, latihan berapa kali bisa dilepas interview sendiri. Nah, setelah interview, tahap yang lebih penting lagi biasanya setelah itu adalah negosiasi. Negosiasi masalah uang nih, Pak ya. Kadang-kadang negosiasi joinnya bisa kapan, uangnya kapan, tergantung. Ada yang negosiasi dilakukan oleh payroll, ada yang negosiasi oleh recruiter, tergantung strategi perusahaannya. Nah, satu tips yang saya percayai adalah ketika kamu melakukan suatu recruitment interview, hal yang pertama dilakukan adalah membuat orang itu tertarik untuk join ke perusahaan kamu dulu. Terlepas daripada orang itu jelek atau enggaknya, kamu buat dia tertarik dulu ke perusahaan kamu. Terlepas lagi hasil interviewnya seperti apa, Pak ya? Yes, baru abis itu hasil interview bagus, dia udah tertarik join ke kamu dan bagus, kamu accept. Jangan sampai ketika ada kadang-kadang interview yang justru nakut-nakutin, ngomongin jeleknya dulu, jadi. Dan ternyata setelah kamu kasih begitu interview, agak takut-takut, orangnya bagus. Kalau kamu tawarin, dia udah nggak mau join. Jadi buat dia tertarik dulu, nanti tinggal kamu yang pilih dia mau masuk apa enggak. Jangan sampai kamu nakut-nakutin, habis itu pas kamu pengen dia masuk, dia udah nggak mau. Nah, biasanya kadang-kadang harus banyak kesalahannya gitu. Nah, jadi harus teknik cara ngomongnya beda. Jadi yang penting tertarik dulu, baru habis itu kita review dia apakah layak atau enggak. Jadi kamu gimana? Mau lebih ke payroll atau recruitment jadinya sebenarnya di dalam pikiran kamu? Di lubuk hati kamu paling dalam milih Dio atau nggak salah? Saya sudah punya ya. Untuk saat ini payroll sih. Masih tetap ke payroll. Untuk saat ini payroll. Kenapa lebih tertarik payroll dibandingkan recruitment tadi? Karena kan kalau payroll lebih ke urusan ke PPH kan ke gaji, dimana pas saya kerja accounting kan juga masih ada hubungan. Jadi
lagi dari nol ya. Minimal kalkulator mesti pakai ya. Udah beli apa dari Lazada? Oh, Kan sembari kayak pasti kan kalau satu divisi kayak kita bisa tahu kan sebenarnya itu gimana, sembari kan bisa tahu juga. Oke. Gitu. Nanti kan dari sono baru bisa tahu sebenarnya error karakter. Ya, biasa. Saya ada pengalaman menarik ketika di Huawei. Saya ada menarik salah satu orang finance untuk menjadi payroll. Oke. Nah, ini bisa nyata. Oke. Dan ternyata Jabatannya tinggi. Staff atau level staff lah. level staff? Oke. Tapi kalau level staff di Huawei mungkin gajinya di atas average yang lain Oke. ya. Ya, jual dikit. Jelas mau. Jadi dia dari divisi finance kita pindahkan ke payroll. Dan itu successful. Oh, successful. Successful candidate. Tapi memang payroll itu basicnya memang harus pinter ngitung. Ya kan? Pinter ngitung. Terus kemudian salah satu yang paling penting daripada payroll itu juga adalah menjaga rahasia. Oh iya, dia tahu semua gaji karyawan. Oke. Tanggung jawabnya confidential gaji. Betul. Soal gaji. Sebenarnya kalau antar karyawan gitu-gitu ngomongin soal gaji itu boleh atau enggak sih Pak? Dan di perusahaan sebenarnya melarang atau gimana sih? Atau itu cuma etika antar karyawan aja atau perusahaan sebenarnya bisa menindak? Sebenarnya itu seperti apa sih Pak? Saya mau kasih jawaban secara legalitasnya atau secara umumnya ya? Dua-duanya. Secara legalitasnya umumnya gaji dan slip gaji itu adalah masuk dalam dokumen rahasia dan dokumen perusahaan. Slip gaji juga dokumen keuangan perusahaan. Jadi sebenarnya itu adalah rahasia. Jadi kalau kita ngomong, sebenarnya adalah membocorkan rahasia. Karyawan sendiri. Tapi kan itu tidak harusnya karyawan tersebut temannya nggak tahu. Ya, bukan informasi umum yang nggak tahu. Jadi secara peraturan itu hal itu sudah salah. Nah, secara umum tidak ada hal yang baik dari bukan matanya. Malah kebanyakan hal yang negatif yang coba sosial segala macam. Ada bersharing masalah benefit itu ada bisa memotivasi. Tapi harus dilakukan dengan teknik yang benar. Misalkan contoh ketika kita ngasih tahu, oh kita punya bonus insentif sekian. Nah contohnya misalkan ada tim A misalkan dapat insentifnya bulan ini sekian puluh juta, misalkan ya. Jadi hal itu tapi juga diiringi dengan informasi bagaimana mereka achieve-nya. Bagaimana bisa mereka achieve. Jadi transparan. Jadi sehingga memotivasi orang untuk cegah itu. Tuh guys, saya gaji tanpa cuma karena saya gini ya. Ada yang bilang kayak, lu gaji berapa dong? Enggak, bukan orang lain. Kamu kan ceritanya orang lu rahasia-rahasia. Karena ada orang-orang. Iya, paling udah dekat kan ya. Udah dekat. Ada HR yang saya perhatikan di perusahaan tuh ada HR yang baik banget. Ada HR yang kejam atau tegas banget. Nah itu sebenarnya HR tuh posisinya harus di mana sih Pak? HR itu ada kalanya dia harus tegas, tapi ada kalanya mungkin empatinya harus keluar. Nah, jadi sebenarnya tergantung daripada dia itu harus bisa, kalau kita istilahnya memakai topi yang berbeda, ya kan? Topi jadi ya. Topi itu maksudnya Pak, role-nya dia, tugasnya dia, tanggung jawabnya dia saat itu sebagai apa? Ya kan? Kalau ketika dia membutuhkan sebagai pendengar yang baik, maka dia harus empatinya nol. Ketika dia harus bertindak tegas, ya kan sebagai apa? Topi satpamnya keluar, ya kan? Jadi ya harus situasional sebenarnya. Tapi Pak, pada saat dia pakai topi satpam, misalnya dia negor orang nih, orangnya sakit hati, dia nggak mungkin mau dengerin kita lagi. Kita mau baik kayak dia apa ke dia juga dia nggak mau dengerin lagi gitu. Pasti kalau namanya sakit hati, orang tuh ada sakit hati bisa habis itu sembuh lagi, makanya itu tergantung approach berikutnya seperti apa. Ya ketika kita bisa jelaskan, kita harus tahu dulu dasarnya dia sakit hatinya kenapa. Kita pelajarin, terus coba approach lagi. Ya HRD mesti muka tebal juga sih terkadang. Kalau orang bilang, ada yang udah bilang sama saya yang waras ngalah, gitu kan? Ya,
Yang satu sakit hati, tapi kita walaupun dia yang salah, tapi dia mengaku salah gitu kan. Tetap kan kita harus menganggap dia lebih mature nih, pemikirannya lebih dewasa, pemikirannya harus bertindak merangkul dia, kan gitu kan. Pak, mau nanya lagi Pak. Tunjuk tangan dulu dong. Penonton yang Ini kan ada 500 penonton ya Pak. Etisnya orang riset itu berapa lama sih Pak? etisnya berapa lama? Adalah selama yang waktu yang diperlukan untuk melakukan handover pekerjaan. Jadi sebenarnya nggak ada ya Pak ya berapa lama? Kalau misalnya seminggu dia sudah bisa handover, kenapa tidak jadi apa ya? Soalnya biasa kan one man notice. Betul. One man notice. Tapi yang paling umum adalah one man notice. Paling umum untuk karyawan itu adalah one man notice. Ada yang bahkan seminggu juga udah keluar kerja ya kan? Soalnya nggak ada kerjaan semua. Ada juga yang boleh dibilang berapa level tertentu bahkan butuh sampai minimum 6 bulan. Oh iya. Iya kemarin bos gua. Oh, kalau ada level yang tinggi. Betul. Karena apa? Selain handover pekerjaannya, dia juga biasanya ada keterkaitan dengan rahasia perusahaan, keterkaitan dengan dokumen-dokumen perusahaan, beberapa atas nama dia sebagai direksi, umumnya seperti itu. Oke. Ya kan? Ngerubah itu kan besok berubah nggak bisa, gitu kan? Jadi kalau dibilang sekali dulu one man notice itu dari semua di hukum Indonesia itu tidak diatur berapa lamanya, tergantung daripada perjanjian masing-masing. Oh, jadi di peraturan pemerintah itu nggak ada? Sebenarnya nggak ada dibilang harus 1 bulan gitu nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi Jadi mau nanya? Pak, biasanya kalau misalnya ada orang bilang kalau misalnya di CV-nya misalnya jangka waktu kerja di satu perusahaan dengan satu perusahaan yang lain saya cuma 1 tahun gitu. Kan ada yang minimal kerja 1 tahun dulu dengan ya CV-nya bagus, itu gimana sih HRD melihatnya apakah benar kayak gitu atau Cakep. ini ya. Nggak salah kita undang. Itu boleh saya bilang itu benar apa adanya. Oh, jadi benar Pak. Oh benar ya. Mostly HRD akan melihat minimal dia ini kutu loncat apa nggak mungkin. Kategori kutu loncat harus tahun Pak. Makanya dilihat terkadang beberapa HRD bisa nilainya kalau bukan dari setahun kita nilai kutu loncat. Tapi ada juga bilang kurang dari 2 tahun kita kutu loncat juga. Karena perusahaannya kalau misalnya kayak dia ada 5 perusahaan setahun, tapi setiap tahun tidak. Gitu. Nah, kenapa umumnya HRD nggak mau yang seperti itu? Karena kita berharap kan long term. Iya, Proses kayak itu adalah untuk jangka waktu yang panjang. Nah, ya kan ketika kita membutuhkan seseorang yang jangka waktu yang panjang, umumnya nggak mengambil itu. Walaupun dia bagus, tapi nanti setahun depan dia mesti cari lagi. Ya. Kalau yang setahun dia mau cari lagi. Kan kita ketika seseorang resign, perusahaan itu rugi sebenarnya. Karena harus men-training ulang baru. Apalagi kekosongan waktu, kekosongan posisi yang mungkin bagi bisnis juga nggak bisa berfungsi sepenuhnya. Terus orang masuk pun dia perlu waktu beradaptasi lagi. Jadi ada probation ya. ruginya banyak. Oke. Makanya dari awal dicarinya yang kira-kira bakal loyal lah. Gitu. Kira-kira bisa bertahan dan memang motivasinya akan bisa stay lebih lama, kan? Pak, kalau soal kontribusi bisa dijelasin lebih rinci nggak sih? Soalnya contohnya misalnya kayak finance nih, kan emang udah ada bagian masing-masing nih. Misalnya kayak yang penting closingnya nggak lewat waktu. Itu maksudnya gimana kontribusinya? Karena kan maksudnya kerjanya gitu-gitu, emang gitu-gitu doang. Dan semuanya sudah dikerjakan gitu ya. Kayak gitu. Kerjaan yang mau pulang. Kalau ini bisa Beberapa pekerjaan yang terlihat sangat profesional yang sangat monoton. Betul. Ya boleh dibilang dia timeline selesai, achieve, selesai, gitu kan? Nah itu boleh dibilang adalah kontribusi dasarnya. Jadi kontribusi pun ada kontribusi dasarnya sesuai role-nya dia, tugasnya dia penuhi itu adalah dia memenuhi kontribusinya. Ya memenuhi tugasnya, tugas dasarnya dia. Tapi di luar itu kita harus menilai kontribusi lainnya. Misalkan dari sisi kualitas kerjanya selesai, tapi kualitas gimana? Kedua, dia juga akan ada kualitas misalkan dari kerja yang monoton itu ternyata dia melakukan beberapa improvement. Ya kan? Apakah ada nilai improvementnya enggak? Misalkan ada cara memperbaiki kalau ternyata flow-nya ini diperbaiki. Udah tahu misalkan sebelumnya finance budgeting sekian lama-lama bisa ternyata melakukan penghematan. Nah itu kan juga jadi kontribusinya dia.
Jadi kalau teman-teman hanya berharap bahwa saya ngerjain tugas saya selesai, terus saya naik gaji, kalau saya percaya itu enggak. Iya. Tapi kalau saya ngerjain tugas saya selesai, plus saya melakukan beberapa tugas lain lebih daripada yang seharusnya saya hanya lakukan, disitulah baru perusahaan yang saya bilang akan menghargai. Oke. Nah, terus kemudian ada lain misalkan contoh menjadi mentor dari anak yang baru, kemudian menjadi ya saya berkontribusi ke dalam finance yang bersinggungan dengan departemen lain. Ada tentu prosedurnya yang berhubungan dengan lain. Nah, ketika kita membantu departemen lain juga itu jadi kontribusi tambahan. Jadi jangan berpikir hanya oke ngerjain saya tugas saya aja. Nah, itu loh kalau tidak tugas saya dan kerja saya, yaitu di kontribusi dasar saja. Oke, kita masuk dalam segmen CV review. Jadi kita akan mereview CV-nya dari si Jessica. Dari CV lebih satu ya. Oke, Pak Yo mungkin dari expertnya Pak. Kira-kira kalau dari CV-nya ini apa yang perlu diperbaiki? Apa yang perlu ditambahkan biar menarik? Ada tambah confident, penjelasan personal detail sudah ada, edukasi sudah ada, kemudian working experience. Nah, kalau saya boleh lebih sedikit menambahkan, di working experience ini kan dijelaskan dia sebagai apa, di perusahaan apa, cuman mungkin kurang menjelaskan tugasnya detailnya ngapain. Pekerjaannya ngapain ya Pak ya? Kalau boleh, saya tulis ya, ada achievement apa yang dapat di situ? Oh, ada achievementnya. Jadi itu akan jadi nilai tambahan poin. Oke. Nah, misalkan saya jadi sales promotion girl waktu itu, misalkan bukan saya nggak bisa. Sales promotion girl di situ waktu itu saya penjualan sekali sekian. Misalkan. Oh, oke. Ada itu karena selain posisinya itu ada yang dia itu kontribusinya dia apa dan skillnya dia apa. Oke. Seperti itu terus skill mungkin ditambahkan lebih lagi ada beberapa tambahan. Mungkin skill yang relate ke pekerjaan, ya. Misalkan kalau accounting, Excel berarti gitu-gitu. Kalau tadi kan saya lihat ada paper A, paper B. Nah, ya, oh ya, itu ada. Gitu. Nah, berarti dengan CV seperti ini, Jessica sudah bisa menjadi HR payroll, Pak, kira-kira. Kalau payroll ya tadi, ini kan sebenarnya secara background nggak 100% match. Ya kan, secara background nggak 100% match, tapi memiliki dasar hukum untuk penelitian. Mungkin lebih teliti, lebih seperti itu. Lalu apalagi kira-kira Pak? Nah, karena ini pengalaman masih sedikit, saya pikir CV seperti ini mungkin lebih menjelaskan misalkan sifatnya dia apa. Ada juga yang menampilkan misalkan saya ini adalah yang bersifat misalkan tekun kepentingan tinggi atau apa, suka berorganisasi atau apa. Mungkin jadi kan ada tergantung dari posisi yang utama apa, program yang terkait dengan itu. Oke. Nah, ya kan seperti itu. Dari JJ ada mau tambahan? Mau tanya kira-kira? Jadi Oke, itu aja CV review-nya. Jadi yang perlu ditambahkan tadi sumbernya adalah achievement ditambahin, job desk-nya ditambahin juga, sisanya udah skillnya ya, skillnya butuh ditambahin yang relate ke pekerjaannya sih. Karena lagi dikit atau apa mungkin boleh. Oke. Membedakan antara satu dan yang lainnya. Oke, lebih biar mencolok ya. Secara template ataupun color boleh. Oke, lanjut. Jadi tadi kan kita udah ngobrol panjang tentang HR. Nah, sekarang pandangan lu terhadap HR gimana nih? Ya. Jadi makin tertarik kah atau takut kah? Malah jadi takut. Oh, ternyata susah. Harus makin tertantang rasanya. Tertarik sih. Jadi tertarik. Nah, nih kita udah masuk penghujung acara. Harus ada pertanyaan yang ngepas nih. Yang pasti ditanyakan semua Yang penting masyarakat yang mau jadi HRD. Betul. Pak, masalah gaji Pak. Untuk orang-orang fresh graduate yang mau ngelamar jadi HRD itu kira-kira dia ketika gajinya tuh yang normal tuh berapa sih Pak? Biar nggak terlalu tinggi, biar nggak terlalu rendah juga gitu. Rata-rata Pak. Gaji, kalau kita bicara gaji, fresh graduate, ya umumnya berarti nggak jauh dari UMR. Oke. Kalau fresh graduate ya kan. Nggak jauh-jauh dari UMR sekarang 4,2 Pak. Nah, contoh Jakarta 4,2. Ya kalaupun mau minta fresh graduate, jangan langsung minta 10 gitu. Nggak boleh begitu. Ya kan, mungkin kalau dengan perusahaannya kemampuannya kurang enggaknya mungkin 5. Oke. 5, 6. 5 oke ya Pak ya. 6 mungkin di angka 5 ya Pak ya.
56. Iya, 56. Nah, itu tergantung usahanya juga seberapa ininya. Nah, tapi kalau misalkan kan kalau usaha biasa mungkin ya 5. Oke. Kan kalau fresh graduate mau lihat ke depannya karirnya seperti apa, Pak? Kalau karirnya HRD manager itu bisa dapatnya berapa sih kisarannya? Mulai dari belasan sampai belasan juta, misalkan 12. Oke. Manager ya, manager sampai dengan mungkin 30-40 juta. Oke. Berarti bisa. Iya. Kita bicara head atau director, mungkin tergantung tadi kebaikan perusahaannya kalau bisa sampai 40 sampai 200 juta. Berarti Bapak 150 juta. Nah, itu guys, udah tahu kan kira-kira HRD pun kalau berkarir di HRD pun masih ada gajinya bisa lah kalau ditekunin. Bisa. Semua posisi bisa. HRD bisa menghidupkan apa ya? Bisa ya. Jelas. Oke, nah sekarang udah terakhir Bapak kira-kira kasih ujangan ke fresh graduate. Di biar bisa support di dunia kerja gimana dan gimana caranya HRD yang baik juga gitu. Ya, jadi kalau menurut saya jangan pantang menyerah, apapun yang kamu lakukan, kamu usahakan mengerti kenapa kamu melakukan hal itu. Setiap posisi jadi HRD, apa fungsinya HRD, seberapa pentingnya kamu ngerti dulu backgroundnya apa, kenapa ada fungsi HRD itu, jadi kamu bisa lebih ngerti ke depannya kontribusi dan lebih baiknya jadi apa. Jadi yang paling penting why-nya dulu. Nah, kenapa saya jadi recruiter? Karena kalau melihat ternyata saya perusahaan ini butuh misalkan talent yang bagus, kenapa sangat penting ya talent ini. Jadi ketika kita kerjakan dulu, kita semangat. Karena kita tahu kerjaan kita penting. Oke, cari tahu why-nya dulu. Why-nya dulu. Wah, episode kali ini sih buat gua sangat membuat gua apa ya? Terbuka sekali sih Pak mengenai apa itu HRD gitu. Yang episode yang lainnya saya banyak bercanda, yang kali ini saya sangat serius Pak. Gitu loh. Setuju, gue dapat banyak ilmu baru sih tentang HRD itu gimana. Pandangan gue ke HRD sekarang jadi kayak berubah. Ya, sip. Thank you banget Pak Yohanes udah datang jadi bintang tamu yang terhormat. Khususnya juga thank you banget. Oke, thank you Pak Yo. Teman-teman jangan lupa kalau penasaran soal HRD mau nanya-nanya langsung komen aja di kolom komentar bawah. Dan kalau misalnya mau request, gue pengen tahu dong gimana cara jadi YouTuber, gue pengen tahu dong gimana cara jadi chef atau apapun, langsung komen, kita akan datengin bintang tamu yang hebat-hebat juga kayak Pak Yohanes. Thank you guys.